Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Tiara Rismayanti dengan NIM 2019-33028 dari Universitas Muria Kudus. Saya beralamat di Desa Jatikulon, terletak di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Saya di sini sebagai relawan dari Dikti mengajar dari rumah. Saya di sini untuk memenuhi tugas dalam pembuatan video tentang Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan bagi manusia untuk memilih mata kuliah yang akan diambil. Mengapa mengikuti Merdeka Belajar? Supaya upaya saya mendedikasikan diri saya untuk bangsa Indonesia dengan cara hal-hal kecil di masyarakat. Siapakah sasaran siswa? Sasaran siswa yang dicari adalah siswa yang berumur 15 tahun atau sekitar sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Mengapa demikian? Bahwa siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah pertama membutuhkan sekali dukungan moral untuk bekal di masa dewasanya. Apa saja yang diajarkan? Materi yang saya ajarkan kepada siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah pertama sekitar kebudayaan, perilaku, tata krama, dan akhlak akidah. Dan sekiranya materi yang kurang dipahami oleh siswa, maka akan saya jelaskan ulang dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Dan terkadang saya juga membantu siswa dalam mengerjakan pekerjaan rumah apabila mengalami kesulitan. Bagaimana kondisi pembelajaran? Kondisi sebelum dan sesudah mengajar. Sebelumnya, itu di era digitalisasi. Siswa saat ini itu sangatlah buruk dalam akhlaknya. Dan setelah didedikasikan dan mengerti pentingnya sopan santun, adat istiadat, dan norma-norma yang ada di lingkungan sekitar. Berikut ada foto-foto yang menampilkan ketika saya mengajar dari rumah beserta penjelasannya. Ini yang pertama bernama Sania. Dia kelas 3 SD. Semenjak ada pandemi, dia lebih sering belajar di rumah. Dan maka dari itu dia membutuhkan seseorang untuk membimbing dia dan mengajarkan agar lebih mudah dipahami karena orang tuanya sibuk bekerja. Ini kita sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya di SD. Ini sedang mengajarkan pelajaran matematika tentang perkalian. Yang ini namanya Desi. Dia kelas 5 SD. Sama halnya seperti sebelumnya, dia juga membutuhkan seseorang untuk mendampinginya ketika belajar dan mengerjakan tugas. Pada foto itu, kita sedang mengerjakan matematika tentang luas permukaan dan volume pada bangun. Nah, di situ saya mengajarkan dan Desi cukup mudah menerima
apa yang telah saya jelaskan. Dan di situ Desi juga mendapatkan nilai cukup memuaskan atas hasil yang telah saya bantu kerjakan, dan dia juga tambah lebih mengerti tentang materi, luas permukaan dan volume pada bangun. Yang ini bernama Ayla. Ayla kelas 2 SD di SD 1 Jatikulon. Dan dia sangat membutuhkan pendamping untuk mendampinginya ketika belajar, karena orang tuanya sibuk bekerja. Orang tuanya salah satu staf yang berada di Stikes Cendekia Utama yang berada di Kudus, sedangkan papanya bekerja di kantor. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk orang tuanya membantu dalam menemani belajar. Di sini saya mengajarkan Ayla tentang pertambahan dan pengurangan. Di sini Ayla cukup mengerti dan cukup memahami tentang materi yang saya. Ayla anak yang cukup cerdas sehingga dia cepat memahami dan menjawab soal yang telah saya berikan. Dan Ayla ini juga merupakan tetangga dekat saya. Dia namanya Jocelyn. Dia kelas 4 SD yang sekolah di sekolah swasta yang ada di Kudus. Dia sedang meminta saya untuk mengajarkan materi yang diberikan oleh gurunya, yaitu tentang ilmu pengetahuan sosial. Sama dengan halnya sebelumnya, sejak pandemi, Jocelyn agak susah menerima pelajaran karena tidak ada yang membantu membimbingnya. Dan Jocelyn pun tidak hanya pelajaran IPS saja, mau ada pelajaran yang lain yang ditanyakan Jocelyn kepada saya. Dan ini namanya Farhan. Dia adalah salah satu murid di sekolah dasar yang ibu saya ajar. Dia membutuhkan seseorang untuk membantunya dalam belajar dan mengerjakan tugas. Dan di sini kita sedang belajar tentang matematika. Lagi-lagi dia kesusahan dalam perkalian dan pembagian. Di sini saya ajarkan dan saya bimbing tentang matematika. Dia cukup mudah memahami apa yang telah saya ajarkan dan dia cukup mengerti. Dia juga sudah mulai lancar dalam mengerjakan soal yang saya berikan dan dia sudah cukup mahir. Dan ini 4 orang siswa yang sekolah di SD 3 Jatikulon. Nah, 4 siswa ini meminta saya untuk mengajarkan mereka tentang materi yang akan diujikan oleh gurunya. Dan dia meminta saya untuk mengajarkan materi tentang ilmu pengetahuan tentang organ-organ pada manusia. Saya menjelaskan secara rinci dan secara umum, secara khusus untuk beberapa organ-organ dan materi yang lain. Di situ saya cukup senang karena saya juga mudah memahami karakter-karakter siswa. Saya di sini bersama teman saya. Ini saya mengajar anak-anak yang sekolah swasta di Kudus. Di sini saya dan teman saya membantu mereka dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya, dan pekerjaan rumah yang lumayan banyak juga karena di sekolahnya memiliki sistem setiap 1 minggu sekali datang ke sekolah untuk mendapatkan tugas. Di sini saya dan teman saya membantu mereka dalam menyelesaikan tugas. Di sini juga banyak mata pelajaran yang kita ajarkan, kita bantu karena memang tugasnya cukup banyak. Di sini tidak hanya pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam saja. Di sini ada pelajaran PKN. Di sini ada Vina kelas 5 SD. Dia di sini juga meminta saya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, dan saya di samping itu saya juga menjelaskan materi yang akan diujikan di sekolahnya. Dan Vina pun juga
merasa mudah dalam memahami materi yang saya berikan, dan dia mendapatkan nilai yang cukup memuaskan pada ujian yang telah diujikan oleh sekolahnya. Dan di sini juga ada adik Vina yang meminta saya untuk membantu mengerjakan tugasnya, dan di samping itu saya juga memberikan materi yang akan diujikan sekolahnya pula. Dia cukup mudah untuk memahami apa yang telah saya ajarkan, apa yang telah saya ulaskan kepada dia. Dan ini juga merupakan sepupu dari Vina, dan dia meminta saya untuk membantu mengerjakan soal matematika yang telah diberikan oleh ibu gurunya. Dia meminta saya untuk mengajarkan materi tentang keliling dan luas pada bangun datar. Dan saya menjelaskan dengan sederhana dan dia cukup mudah memahaminya, dan ketika saya memberikan contoh soal pun dia juga mudah dalam mengerjakannya. Dan saya memberikan ulasan-ulasan materi yang sekiranya akan keluar pada ulangan yang akan diujikan oleh ibu gurunya pada keesokan harinya. Dan ini ada Jessie dan Clara. Saya sedang mengajarkan tentang materi matematika, yaitu luas permukaan dan volume. Di sini saya memberikan soal-soal agar mereka kerjakan, dan ketika sudah selesai pun saya meminta mereka untuk mengoreksi jawaban yang mereka jawab. Dan setelah saya koreksi, ternyata ada beberapa jawaban yang masih salah, dan saya meminta mereka untuk mengeceknya menggunakan kalkulator, dan mereka pun menyadari kesalahannya pada perkalian yang mereka kerjakan tersebut. Di sini ada siswa kelas 1 SMP yang ada di SMP 1 Jati. Karena mereka besoknya mengikuti ulangan akhir semester, jadi saya dan teman saya mencoba memberikan soal agar mereka kerjakan, sehingga ketika dia besoknya mengerjakan tidak kaget lagi, dan setidaknya dia ada pandangan tentang soal yang akan diberikan besoknya. Di sini ada Atar, siswa kelas 5. Di sini saya mengujikan modul yang saya buat tentang organ dan penyakit organ pada manusia. Dan ketika saya ujikan kepada Atar pun mudah memahami materi tersebut, dan dalam kegiatan modul itu terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan organ dan penyakit organ. Dan saya mengujikan modul ini kepada tetangga saya yang bernama Ferdi. Dia juga merupakan siswa kelas 5. Ketika saya mengujikan modul ini ke Ferdi kurang menyukai pelajaran ilmu pengetahuan alam karena dia lebih suka di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di sini saya membantu teman saya mengajar anak-anak yang ada di bimbingan belajar. Di sini kita mengajarkan tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam kembali, dan ini tentang struktur-struktur daun pada tumbuhan. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai mengajar dari rumah yang diadakan oleh Dikti. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan ucapan yang kurang mengenakan hati. Saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberi gambaran mengenai keadaan yang kita alami seperti pandemi COVID-19 saat ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja jika tidak ada hal yang sangatlah penting. Semoga wabah virus corona ini cepat berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Sekali lagi berterima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.